Ya, Anda masih bersama kami di Bincang Halo Indonesia dan kita masih membahas tentang situs yang bermuatan paham radikalisme yang kemudian diblokir oleh Kemenkominfo. Kita kembali ke Pak Ismail. Pak Ismail, kalau kita lihat di Indonesia kan ada Internet Service Provider atau ISP yang kemudian banyak mungkin situs-situs yang dibuat di Indonesia dan dengan domain di luar Indonesia. Nah, kemudian bagaimana cara Kemenkominfo, apakah memang situs yang dibuat di luar tidak bisa diakses di Indonesia atau seperti apa? Kita punya otoritas meminta kepada para ISP, Internet Service Provider itu karena izinnya dari Kominfo, untuk menutup situs-situs yang direkomendasikan oleh Kominfo. Itu dalam perjanjian kita, itu wajib mereka melakukan itu. Karena memang dalam Undang-Undang Telekomunikasi, penyelenggara sistem informasi itu tidak diperkenankan untuk melakukan atau menyiarkan hal-hal yang terkait dengan radikalisme. Dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik pun juga pasal 28 ayat 2 juga secara jelas itu dilarang. Dan kalau itu tidak dilakukan pemblokiran, artinya pemerintah tidak menjalankan undang-undang. ISP termasuk yang tidak menjalankan undang-undang kalau dia tidak melakukan pemblokiran. Ya, seperti itu. Sejauh ini setelah 1 hari setelah kejadian bom ya, sudah efektifkah dirasa pemblokiran ini? Kalau berbicara soal efektif tidaknya itu agak susah kita melakukan itu sudah efektif karena pengalaman kami dalam melakukan pemblokiran beberapa konten bukan hanya radikalisme, terutama misalnya pornografi itu begitu kita blokir satu itu muncul yang lain. Ya, dia bermetamorfosa dengan cara lain dan dengan nama yang lain. Kita pun juga melihat di radikalisme seperti itu. Jadi mereka rupanya misalnya kalau kita kita blokir satu, itu kan mereka punya master data. Ya, master data disimpan. Kemudian dia muncul dengan nama yang lain lagi. Gitu. Ya. Sebenarnya bisa ditindak secara kriminal atau pidana nggak sih? Sangat bisa karena dalam pasal 28F Undang-Undang ITE itu ayat 2 bahwa sanksi mereka itu adalah 6 tahun penjara dan denda 1 miliar rupiah. Dan yang sudah diblokir ini apakah mereka langsung dipidanakan atau memang ada proses lain? Yang sudah diblokir itu lalu menjadi kewajiban dari aparat penegak hukum untuk melakukan pendalaman. Pendalamannya karena kan lagi, untuk menindaklanjuti sebuah kasus sampai ke proses pengadilan kan dibutuhkan bukti-bukti yang lebih besar, lebih banyak. Ya. Jadi belum tentu yang sudah diblokir langsung dipidanakan ya, masih nanti akan didalami lagi oleh pihak yang berwajib ya. Oke, ini kalau kita lihat ternyata di situs kan banyak kemudian saya yakin sekali bahwasanya banyak di belakang situs itu yang kemudian bersifat anonim atau pemiliknya memang tidak diketahui secara jelas. Bagaimana kemudian dari Kemenkominfo dan juga badan-badan yang terkait, BNPT, kemudian MUI dan sebagainya untuk melihat hal ini, Pak Ismail? Di dunia teknologi atau dunia maya itu kita tidak begitu mengalami kesulitan di dalam mengidentifikasi sebuah lacak, sebuah nama akun ya. Seperti hanya kalau pornografi, biasanya kalau kita membuka satu pornografi satu akun itu dia akan menawarkan kanal-kanal yang lain yang sejenis. Itu hampir sama juga dengan radikalisme juga ada. Jadi meskipun dia lebih memerlukan waktu dan pemikiran karena dia kalau misalnya kata kunci di pornografi kita katakan misalnya porno atau seks itu sudah jamak ya. Tapi kalau misalnya radikalisme itu agak memerlukan waktu abstrak karena dia boleh jadi judulnya itu bagus tapi ternyata setelah kita buka itu isinya itu yang tadi sesuai yang kategori tadi. Baik, ini sebenarnya kan yang menjadi konsumen dari situs-situs ini adalah masyarakat. Sebenarnya masyarakat bisa berperan aktif untuk mungkin melaporkan ya kalau ada situs-situs yang kontennya radikal. Nah, kita lihat dulu dalam tayangan berikut ini. Kemenkominfo tak hanya gencar memerangi situs yang bermuatan radikal. Kemenkominfo juga mengawasi dan memblokir situs yang memiliki konten negatif lainnya. Di antaranya situs pornografi, judi, dan prostitusi online. Hal ini untuk mewujudkan misi internet sehat yang dapat membawa dampak positif bagi para pengguna internet. Kalau data yang ada sampai dengan tahun 2015, total yang kita sudah blokir kurang lebih 766.000 situs.
negatif. 753.000 diantaranya adalah pornografi. Ya. Ada 1.160-an yang termasuk judi. Ya. Kemudian ada 400-an yang perdagangan ilegal. Ada sekitar baru 73 yang kita golongkan sebagai radikal. Untuk menciptakan penggunaan internet sehat, masyarakat juga dapat berpartisipasi dengan melaporkan situs dengan konten negatif ke aduan konten @mail.kominfo.go.id. Oke, jadi bisa langsung diadukan lewat email tadi ya, alamat email tadi. Tapi selain prosedur itu, apakah ada yang lain? Mungkin bisa langsung datang ke kantor Kemenkominfo? Semua channel kita buka, tetapi yang paling banyak digunakan orang adalah mengirimkan email tadi melalui aduan konten @mail.kominfo.go.id. Kemudian laporan dari lembaga-lembaga yang terkait, itu juga kita terima. Sehingga setelah kita terima, kita proses dulu ke panel. Yang dipersoalkan orang ketika kita pernah memblokir situs itu adalah tata kelolanya yang dipertanyakan. Seperti apa? Karena Kominfo tidak, seperti yang tadi saya katakan, Kominfo tidak pada posisi menguasai seluruh konten. Misalnya konten pernah ada nikah siri dihalalkan gitu kan, lalu langsung diblokir dong Kominfo. Saya bilang tunggu dulu, karena Kominfo tidak bisa menilai apakah yang disebut dengan nikah siri itu boleh apa enggak. Lalu yang menilai harus Departemen Agama. Jadi menelaah konten sebenarnya ada pihak lain. Ada. Istilahnya Kemenkominfo, eksekusinya lah ya, eksekutornya ya. Sebagai institusi yang bertanggung jawab di bidang penggunaan jaringan. Jadi memang kecuali tidak kalau semudah pornografi, itu. karena itu indikatornya jelas. Jelas Ya, ya indikatornya. sudah jamak lah, sudah sangat umum ya. Lagi pula undang-undang pornografi juga mengatakan bahwa begitu menemukan itu pemerintah wajib memblokir. Oke. Ini kalau kita lihat Pak, sebenarnya kan banyak kemudian yang berkonten paham radikalisme. Nah, kemudian yang menjadi pertanyaan kami adalah sebenarnya sampai detik ini dengan beberapa puluh yang sudah diblokir, masih adakah waiting list atau daftar tunggu yang kemudian memang akan segera diproses oleh Kemenkominfo dan beberapa lembaga tadi? Hampir setiap hari kita menerima pengaduan dari masyarakat. Tapi begitu kita terima pengaduan, kita kan tidak langsung harus melakukan pemblokiran. Itu ada penelusuran dari teman-teman di tim Trust Positif dulu. Pertama, misalnya kita mendapatkan laporan, kita harus telusuri apakah nama akun ini betul ada. Karena kadang-kadang akun diberikan tidak ada. Tidak valid juga ya. Tidak keluar gitu ya. Ditelusuri dulu. Setelah ditelusuri kan dilihat kontennya. Terus kita koordinasi dengan instansi yang terkait. Ini ada begini nih, tolong dicek gitu ya. Dicek. Jadi itu ada prosesnya sebenarnya yang untuk yang radikal ya. Ada proses yang agak panjang kita lakukan. Namun kalau misalnya kayak satu hari setelah bom kemarin itu karena waktu panas-panasnya situasi ya. Jadi 24 jam kita saling berkomunikasi, kemudian besoknya langsung kita blokir. Sebenarnya bisa bekerja dengan cepat ya? Bisa. Ini apakah sebenarnya bisa dilakukan setiap hari, tidak harus ada momen tertentu? Nah, kita akan bahas setelah jeda berikut ya. Tetap bersama kami di Halo Indonesia.